Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Lukmanasari dari program studi Teknologi Informasi kelas 1D. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang validasi argumen. Pembahasan materi yang pertama itu ada pendahuluan, lalu premis dan argumen. Lalu yang kedua ada preferensi, dan yang terakhir ada contoh kasus. Premis dan argumen. Premis adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Suatu premis dapat berupa aksiomnya, hipotesi, definisi atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas suatu atau lebih premis yang mendukung bukti-bukti dan suatu konklusi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu argumen dikatakan valid jika premisnya benar. Lalu argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai berikut, yaitu ini ada P1, P2, ekuivalen Pn, lalu Q. Yang dalam hal ini P1, P2, seterusnya, dan Pn disebut hipotesis atau premis, dan Q disebut konklusi. Argumen ada yang valid dan invalid. Sebuah argumen dikatakan valid jika konklusi benar, jika semua hipotesisnya benar. Jika argumen valid, terkadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan implikasi. Di sini ada contohnya P1 dan P2 lalu dan Pn menghasilkan Q adalah benar, yaitu sebuah tautologi. Argumen palsu menunjukkan proses penalaran yang benar. Yang kedua ada preferensi. Kaidah inferensi. Dalam konklusi proposisi terdapat sejumlah kaidah inferensi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada modus ponens atau law of detachment. Kaidah ini berdasarkan pada tautologi P dan P jika Q maka Q, yang di dalam hal ini P dan P maka Q adalah hipotesis, sedangkan Q adalah konklusi. Kaidah modus ponens dapat ditulis dengan cara P maka Q, P ini tahu Q, simbol titik 3 dibaca sebagai jadi atau karena itu. Modus ponens menyatakan jika hipotesis P dan implikasi P maka Q benar, maka konklusi Q benar. Misalkan implikasi, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Dan hipotesis 20 habis dibagi 2. Keduanya benar, maka menurut modus ponens inferensi berikut. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. 20 habis dibagi 2, karena itu 20 adalah bilangan genap. Benar, kita juga dapat menuliskan inferensi di atas sebagai jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. 20 habis dibagi 2, jadi 20 adalah bilangan genap. Yang kedua ada modus tollens. Kaidah ini berdasarkan pada tautologi negasi Q dan P maka Q maka negasi P. Kaidah ini modus tollens dituliskan dengan cara jika P maka Q, negasi Q jadi negasi P. Misalkan sebuah implikasi, jika N adalah ganjil maka N pangkat 2 bernilai ganjil, dan hipotesis N pangkat 2 bernilai genap.
Keduanya benar jika menurut modus Tholen inferasi berikut. Jika n bilangan ganjil, maka n pangkat 2 bernilai ganjil, n pangkat 2 bernilai genap. Jadi, n bukan bilangan ganjil adalah benar. Lalu ada silogisme hipotesis. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Jika P maka Q, dan jika Q maka R. Jika R maka Q, lalu P maka R. Kaidahnya, silogisme ditulis dengan cara jika P maka Q, jika Q maka R, jadi jika P maka R. Misalkan implikasi, jika saya belajar dengan giat, maka saya harus lulus ujian. Dan implikasi, jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah adalah benar. Maka menurut kaidah silogisme inferasi berikut, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Jadi, jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah adalah benar. Selanjutnya ada silogisme disjunktif. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P atau Q dan negasi P maka Q. Kaidah silogisme disjunktif ditulis dengan cara P atau Q negasi P, jadinya Q. Inferensinya sebagai berikut. Saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Saya tidak belajar dengan giat, karena itu saya menikah tahun depan. Menggunakan kaidah silogisme disjunktif atau dapat ditulis dengan cara saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Saya tidak belajar dengan giat, jadi saya menikah tahun depan. Perlihatkan bahwa penalaran pada argumen berikut. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Tsunami datang, jadi air laut surut setelah gempa di laut tidak benar. Dengan kata lain, argumennya palsu. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Argumen di atas berbentuk jika P maka Q jadi P. Dari tabel 1.5 pada contoh 1.31 tampak bahwa hipotesis Q dan P maka Q benar pada baris ketiga. Tetapi pada baris 3 ini konklusi P salah. Jadi argumen tersebut tidak sahih atau palsu, sehingga penalaran menjadi tidak benar. Kita juga bisa menunjukkan dengan tabel kebenaran bahwa Q dan P maka Q maka P bukan tautologi sehingga argumennya dikatakan tidak sahih. Perhatikan pada tabel kebenaran berikut. P, Q itu ada true dan false. Lalu di sini jika P maka Q, di sini hasilnya true, false, true, true. Lalu di sini Q dan jika P maka Q, yaitu hasilnya true, false, true, false. Lalu di sini Q atau jika P maka Q maka P, yaitu hasilnya true, true, false, true. Selanjutnya, contoh kasusnya. Perhatikan apakah argumen berikut valid. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Di sini P proposisinya adalah air laut surut setelah gempa di laut dan Q adalah proposisi tsunami datang. Maka argumen di dalam tersebut ditulis sebagai berikut. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan kevalidan argumen tersebut, yaitu menggunakan tabel kebenaran semua. Yaitu cara pertama adalah tabel kebenaran untuk P dan Q dan P maka Q, yaitu di sini P, di sini Q, true, false, lalu di sini Q, true, false, true, false. Jika P maka Q adalah true, false, true, false. Jika valid
Jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Jika periksa apabila hipotesis P dan Q maka Q benar, maka konklusi Q juga benar, sehingga argumen dikatakan benar. Yaitu cara kedua adalah P dan jika P maka Q maka P. Pernyataan tersebut apakah tautologi? Yang pertama ada jika P maka Q ada true false. Lalu P dan jika P maka Q hasilnya true false. Lalu ada P dan jika P maka Q maka P hasilnya true semua, benar semua, maka itu benar adalah tautologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan penyampaian saya yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.